Halo, Assalamualaikum. Sabrina? Iya, Kak. Suara kakak kedengeran nggak? Kedengeran kok, kedengeran. Jelas. Iya, kedengeran jelas. Oke. Layarnya udah kelihatan? Udah. Udah, oke. Semoga ya, nggak kayak kemarin. Amin. Oke, kita nunggu teman yang lain ya, Sabrina ya. Udah dibaca-baca belum kemarin pembahasannya? Sedikit. Sedikit. Banyak yang ngerti atau banyak yang nggak ngerti? Palingan cuman yang di itu sih, hitung-hitungan apa pindah luasnya gitu. Oke. Sip. Berarti kita kemarin udah bahas sampai nomor 3 ya? Mau diulang lagi nggak nomor 3-nya? Atau diulang dari nomor 1? Oke, nanti nunggu anak yang lain aja deh, Kak. Gimana enaknya? Oke, kayaknya diulang deh. Kayaknya kemarin banyak yang baru hadir juga takutnya. Oke ya, kita tunggu teman yang lain ya. Kak, aku izin ke kamar mandi sebentar ya. Oke. Assalamualaikum Alfisa. Assalamualaikum Intan. Kak, terdengar jelas? Jelas, Kak. Oke, layarnya udah kelihatan? Sudah. Oke. Kita tunggu teman yang lain ya, karena ini baru 5 orang. Assalamualaikum Cindy Konita. Waalaikumsalam. Suara kakak terdengar jelas, Cindy? Terdengar, Kak. Oke. Tulisan di layar udah kelihatan, Cindy? Kelihatan kok, Kak. Oke, sip. Kita tunggu teman yang lain ya, Cindy. Karena baru 6 orang apa 7 orang yang hadir. Oke? Oke.
Ini siapa yang nggak bisa join? Danis. Danis kenapa nggak bisa join? Biasanya yang hadir berapa orang? Biasanya sih hadir Rata-rata Kak, paling biasanya nggak semuanya ada, datang. paling yang nggak datang 1 atau berapa orang dong. Oke, ini udah 10 orang ya. Apa kita mulai aja? Kan kalau yang lain nanti bisa lihat rekamannya. Oke, kita buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita pelajari bisa berkah, bisa bermanfaat, dan semoga pembelajaran kali ini bisa menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita semua bisa berkumpul dalam pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qauli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke ya, ini kan jadi kemarin udah sampai nomor 3. Kita mau lanjut dari nomor 3 atau kita ulangin dari nomor 1? Lanjut aja Kak. Lanjut aja. Yang lain? Yang lain gimana? Yang lain mau diulangin atau lanjut aja? Aku lanjut. Dari nomor 3-nya diulang lagi Kak. Oke, dari nomor 3, nomor 1 Dari sama nomor 3 aja tadi. Oke, nomor 1 sama nomor 2 udah paham? Udah paham, nomor 1 sama nomor 2. Udah, oke. Kita berarti lanjut dari nomor 3 ya. Nah, oke. Pada saat harga, nah ini berarti diketahui P itu harga. Jadi bahasa Inggrisnya itu adalah price ya. Harganya 15, permintaan bola lampu sebesar 4.000 buah. Berarti Q-nya itu kuantitas atau biasa kita sebut dengan jumlah barang gitu ya. Jadi Q atau jumlah barang yang diminta itu adalah sebesar 4.000. Nah, selanjutnya setiap kenaikan harga ya, setiap kenaikan harga 1.000 ya, berarti kenaikan harga itu berarti delta P. Maksudnya delta P P2 dikurangi P1, artinya selisihnya. Jadi delta P-nya itu adalah 1.000. Kemudian permintaannya turun menjadi 500 buah. Permintaannya turun 500 buah. Jadi dari 4.000 turun 500. Jadi 3.500 ya. Nah, tapi di sini Q2 min Q1 itu delta Q-nya adalah min 500. Karena apa min? Karena turun. Gitu. Oke, sampai sini paham? Paham sampai sini? Paham ya? Paham, Jadi Kak, baca soalnya harus benar ya. Kalau misal salah nanti kedepannya bingung juga. Kemudian ditanya fungsi permintaan. Rumus dari fungsi permintaan adalah Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Ya, tinggal kita masukin. Nah, ini yang bawah ini itu semuanya berarti delta Q sama delta P. Ya, berarti kita tinggal masukin aja yang diketahui. Berarti Q-nya tetap ditulis secara apa adanya. Q min Q1. Q1-nya berapa? 4.000. Jadi min 4.000 per
Ini kan Q2 min Q1, berarti sama aja dengan delta Q per min 500, kemudian sama dengan P-nya di apa adanya saja gitu. P min P1, P1-nya 15.000 dibagi delta P. Ini kan P2 min P1, ini delta P, jadi 1000. Nah, setelah ketemu seperti ini tinggal dikalikan silang. Ya, ini ke sini, tinggal ke sini. Ya. Jadi 1000 dikali Q min 4000 sama dengan min 500 kali P min 15.000. Kemudian ini dikalikan semuanya, 1000 dikali Q, ya berarti 1000 Q, 1000 dikali min 4000, jadinya min 4 juta. Min 500 dikali P, berarti min 500 P, kemudian min 500 dikali min 15.000, berarti jadinya plus. Berapa? Plus berapa? 7.500.000. Nah, karena di sini yang diminta adalah Q, maka yang kita tinggalkan sendirian adalah Q-nya. Tapi kalau yang diminta itu P, berarti P-nya yang kita tinggalkan sendiri. Gitu. 1000 Q sama dengan min 500 P plus 7.500.000. Nah, ini. Min 4 jutanya dipindah ruas. Nah, saat pindah ruas, maka simbolnya berganti. Yang tadinya minus menjadi plus. Berarti plus 4.000. Kemudian, masih bisa disederhanakan. 1000 Q sama dengan min 500 P ditambah 11.500.000. Nah, karena ini yang diminta hanya fungsi Q-nya, berarti 1000-nya ini harus dihilangkan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu, ya, ini dengan dibagikan ke semuanya. Q sama dengan min 500 P dibagi 1000 plus 11.500.000 dibagi 1000. Jadi, dua-duanya itu dibagi 1000 atau dibagi satuan yang melekat pada Q. Nah, hasilnya berapa? Min 0,5 P, ya, ditambah 11.500. Karena tidak ada min 0,5 P, berarti dia kan setara dengan setengah P. Jadi, jawabannya adalah yang A. Paham nomor 3? Paham nggak? Atau ada yang masih bingung? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Yang lain? Insya Allah. Insya Allah paham. Oke ya, kita lanjut ya. Nomor 4. Udah turun? Udah. Oke ya. Nah, nomor 4. Yang merupakan contoh dari derivative demand. Derivative demand itu adalah, jadi derivative itu adalah barang turunan, kemudian demand itu permintaan. Permintaan akan barang turunan. Artinya, permintaan barang yang bergantung pada permintaan barang lain. Nah, contohnya apa? Biasanya barang-barang produksi. Contoh nih, permintaan listrik meningkat akibat permintaan barang elektronik meningkat. Gitu. Nah, kira-kira yang sepadan dengan contoh di sini, jawaban yang mana? Kira-kira jawaban yang mana? Pakaian untuk dipakai, iya nggak? Pakaian untuk dipakai. Iya. Iya nggak? Permintaan, jadi nih, permintaan pakaian, ini kan lebih kegunaannya ya, pakaian untuk dipakai. Jadi, belum tepat ya. Kopi pada saat harga teh naik. Iya, Ini betul. B. yang B, yakin. Ingat ya, ada barang menurut pemakaiannya. Ada Enggak. substitusi sama ada komplementer. Nah, kalau kopi sama teh, dia masuknya kemana? Komplementer. Substitusi ya. Ingat, substitusi itu menggantikan, komplementer itu adalah dia melengkapi. Nah, kalau ini masuknya ke substitusi. Karena kan dia menggantikan. Kopi sama teh. Kan berarti dia fungsinya menggantikan ya. Atau pemakaiannya bisa menggantikan. Kecuali kalau kopi sama gula. Kopi sama gula atau teh sama gula itu dia barang komplementer. Paham? Paham.
Kemudian yang C, benang untuk produksi tekstil. Benar. Oke, jadi ini yang tepat ya. Jadi permintaan akan benang ya. Jadi permintaan akan benang itu tergantung ya, tergantung pada permintaan akan produksi tekstil. Kalau produksi tekstilnya meningkat, otomatis ya, permintaan benangnya juga akan meningkat. Paham? Coba nih, Paham, Kak. sembako pada saat hari raya. Ini permintaannya semakin meningkat karena kebutuhannya meningkat. Ya, kalau yang D. Payung pada saat hujan. Ini adalah masuk ke kegunaan waktu atau time utility. Jadi, payung itu sangat berguna saat digunakan di waktu yang tepat. Itu atau kegunaan waktu. Payung saat hujan ini contohnya itu hampir sama dengan obat ketika kita sakit. Paham? Nomor 4. Paham, Kak. Paham. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung nggak? Contohnya misal permintaan akan misal kayak baut gitu ya, atau terhadap apabila peningkatan kendaraan kayak gitu. Jadi kan misal kayak di kendaraan itu kan banyak komponen-komponennya ya, misal ban gitu ya. Jadi permintaan akan ban saat permintaan motor itu meningkat atau permintaan mobil itu meningkat. Itu makanya contoh dari barang derivatif demand. Paham ya, insya Allah ya? Atau ada yang masih bingung, nomor 4? Insya Allah paham. Paham. Lanjut ya, kita nomor 5. Ya. Di antara hal-hal berikut yang menyebabkan perubahan kuantitas penawaran atau quantity supply ya, tanpa menggeser kurva penawaran adalah, kita harus tahu dulu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Di sini ada harga ya. Saat harganya meningkat, kuantitas yang diminta itu ikut meningkat. Jadi dia hubungannya adalah positif. Ya. Coba biaya produksi. Saat biaya produksi meningkat, kira-kira jumlah barang yang ditawarkan itu meningkat atau menurun? Meningkat atau menurun? Meningkat. Biaya produksi, misal nih, harga bahan bakunya meningkat. Ya, misal dari 50.000 menjadi 75.000. Nah, kira-kira barang yang ditawarkan gitu ya, saat bahan bakunya meningkat itu meningkat atau menurun? Meningkat. Yakin meningkat. Contoh nih misal ya. Misal ya, kita mau bikin suatu misal kita punya usaha pembuatan botol ya. Harga bahan baku botolnya itu tadinya 10.000. Nah, uang yang kita punya adalah 100. Berarti bisa memproduksi berapa botol? 10. 10. Nah, sekarang harga bahan bakunya meningkat. Yang tadinya 10.000 menjadi 15.000. Kira-kira 100.000 kita bisa memproduksi berapa botol? Turun nggak? Bisa nggak 10 lagi? Enggak. Nggak bisa ya? Kurang dari 10 ya. Artinya saat biaya produksi itu meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan itu menurun. Jadi dia hubungannya negatif. Jadi biaya produksi itu bisa berkaitan dengan upah tenaga kerja, bisa berkaitan dengan tarif listrik, bahan baku gitu ya. Jadi tidak melulu tentang bahan baku saja. Selanjutnya, teknologi meningkat. Kira-kira saat teknologinya meningkat, jumlah barang yang ditawarkan itu semakin banyak atau semakin sedikit? Banyak. Semakin banyak, berarti dia hubungannya positif. Selanjutnya, ekspektasi harga di masa depan. Saat ekspektasi harga di masa depan itu mahal, kira-kira barang yang ditawarkan sekarang itu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Lebih sedikit ya, berarti dia hubungannya negatif. Misal nih, kira-kira di hari raya itu, misal, apa ya, barang apa ya, misal sapi, gitu ya. Sapi akan misal
hari raya Idul Adha kemarin ya, gitu ya. Sapi itu akan meningkat pada saat hari raya Idul Adha atau mendekati. Nah, otomatis sebelum Idul Adha ya, penawaran akan sapi itu menurun. Jadi supaya disimpan dijual waktu Idul Adha gitu. Selanjutnya jumlah produsen. Saat jumlah produsennya itu meningkat, kira-kira jumlah barang yang ditawarkan meningkat atau menurun? Meningkat. Meningkat. Oke, berarti ini hubungannya positif ya. Nah, ini yang ditanyakan adalah yang menggeser. Jadi, ya, faktor yang mempengaruhi penawaran yang menggerakkan kurva penawaran itu hanya harga. Selain harga, dia sifatnya adalah menggeser. Gitu. Ini kelihatan kurvanya? Kelihatan nggak pointer kakak di kurva? Kelihatan. Oke, ini ya. Jadi, kalau misal bergerak, ya, itu dari A ke B. Nah, masih dalam satu slope. Dari A ke B, dari C ke D, atau D ke C, ya. Itu adalah faktor harga. Tapi, apabila faktor selain harga, kayak biaya produksi, teknologi, ekspektasi harga di masa depan, jumlah produsen, dia itu bergeser. Kalau bergeser, pindah slope. Berpindah ya. Dari yang tadinya misal di C ke A. Atau misal tadinya dari B ke C. Paham? Paham nggak? Jadi kalau bergeser itu adalah berpindah slope. Tapi kalau bergerak masih dalam satu slope. Paham? Paham nggak? Paham? Apakah ulang? Kalau bergerak, jadi bergeraknya itu hanya faktor harga. Ini ya, hanya faktor harga. Faktor selain harga itu bergeser. Kalau bergerak masih dalam satu garis atau satu slope. Misal dari C ke D, misal dari B ke A, dari A ke B, dari D ke C, itu bergerak. Paham? Masih dalam satu garis, itu bergerak. Tapi kalau bergeser, dia berpindah garis. Misal dari C ke B, dari D ke A, atau dari D ke E. Itu namanya bergeser. Paham? Oh, paham, Bang. Paham. Nah, ini ya. Nah, ini positif sama negatifnya. Apabila positif, ya, meningkat itu ke kanan. Ya, turun itu ke kiri. Nah, kalau negatif, meningkat itu ke kiri, ya, menurun itu ke kanan. Tergantung, misal nih, harga barang meningkat, gitu. Berarti otomatis dia bergerak ke kanan atas, gitu. Paham? Paham nggak? Misal nih, harga barang meningkat, ya, kan dia sifatnya positif. Berarti dia itu, apa yang akan terjadi? Bergerak atau bergeser? Kalau harga barang Bergerak. bergerak, bergeraknya kemana? Dia hubungannya apa? Dia hubungannya positif. Artinya kalau positif berarti bergeraknya ke kanan. Kalau turun dia bergeraknya ke kiri. Gitu. Coba kalau teknologi meningkat. Kira-kira bergerak atau bergeser? Bergerak. Bergeser. Kan faktor selain harga itu bergeser. Ini kan ada tulisannya. Faktor selain harga itu bergeser. Bergesernya kemana? Ke kanan. Kanan. Paham? Paham. Jadi nomor 5 jawabannya yang mana? Yang menggeser. Nah, nih, tanpa menggeser. Nih. Peningkatan kuantitas tanpa menggeser, berarti yang bukan menggeser. Berarti yang bergerak. Kalau yang bergerak berarti jawabannya yang mana? A. Perubahan harga bahan baku.
Bahan baku masuknya ke biaya produksi ya. Oh, E. Yang E ya. Paham? Oh iya, Kak. Paham, Kak. Biaya Iya. produksi itu tidak melulu dengan apa? Jadi bukan hanya bahan baku, ada banyak ya. Misal ada tarif listrik. Tarif listrik. Ada juga upah tenaga kerja ya. Upah tenaga kerja. Jadi saat upah tenaga kerja sama tarif dasar listrik itu meningkat, maka otomatis biaya produksinya itu meningkat. Harga BBM itu juga bisa. Tergantung dia usahanya usaha apa. Kalau transportasi kan berarti otomatis biaya produksinya meningkat. Paham? Paham nggak? Insya Allah. Insya Allah. Ya, nomor 6. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga suatu barang turun, nah ini kurvanya nih. Ya. Jadi hukum penawaran itu dia hubungannya positif. Saat P-nya naik, ya, Q-nya ikut naik. Saat P-nya turun, Q-nya ikut turun. Hubungannya positif. Jadi jawabannya yang mana? P itu adalah harga, Q-nya adalah jumlah barang. Pastinya jumlah barang yang ditawarkan. Jawabannya yang mana? Penawaran barang tersebut meningkat. Benar nggak? Penawaran barang tersebut meningkat. Harganya turun nih, harganya turun. Salah nggak? Yang mana? D. Yang D. Jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Masya Allah, tabarakallah. Benar ya? Jadi bukan penawarannya yang berkurang. Tetapi ini, jadi hukum penawaran itu hubungan antara harga dengan jumlah barang. Saat harganya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan ikut turun. Paham? Paham, Kak. Paham. Oke, yang lain paham? Paham, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nomor 7. Penawaran barang X di suatu pasar dinyatakan dalam bentuk fungsi sebagai berikut. Ya. Fungsinya adalah PS. P itu kan price ya. S itu adalah supply. Nih. P-nya adalah price atau harga. S-nya adalah supply. Supply itu penawaran ya. Supply itu penawaran. Penawaran ya. Kalau demand itu permintaan. Demand itu permintaan. Permintaan. Gitu. Oke ya, berarti diketahui fungsi penawarannya adalah 2,5 Q plus 150. Ya. Kemudian nih, jika terjadi perubahan harga, berarti P1 300 menjadi 400, maka akan terjadi perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kita udah tahu fungsi harganya, kemudian diketahui harganya. Harga pertama 300, harga kedua 400. Berarti tinggal kita masukkan. Nah, P1 sama dengan 2,5 Q plus 150. Nah, P1-nya 300. Tinggal kita masukkan. 300 sama dengan 2,5 Q plus 150. Nah, selanjutnya pindah ruas. Karena yang dicari Q-nya, berarti kita tinggalkan Q-nya. Ya. Jadi 150 dipindah ruaskan ke sebelah kiri. Dari tadinya plus, berarti kalau pindah ruas menjadi minus. 300 dikurangi 150 sama dengan 2,5 Q. Kemudian Q sama dengan 150 dibagi 2,5. Q-nya adalah 60.
Paham sampai sini? Paham. Nah, berarti kalau misal cari P2 berarti tinggal kita masukkan lagi. P-nya adalah 400 ya, sama dengan 2,5 Q plus 150. Pindah ruas, yang tadinya plus menjadi minus, 400 dikurangi 150, 250. Kemudian Q-nya satuannya dipisahkan. Artinya yang tadinya ini dikali berarti langsung dibagi. 250 dibagi 2,5. Hasilnya Q-nya adalah 100. Jadi ini Q1, ini Q2. Berarti jawabannya yang mana? Yang E. Paham? Jangan kebalik ya, dari 100 ke 60. Jadi kan ini P1-nya 300, P2-nya 400. Jadi dari 60 menjadi 100. Paham nomor 7? Insya Allah. Paham. Oke, kita lanjut ya, nomor 8. Nah, nomor 8 ini lihat penjelasan nomor 5. Berikut ini adalah faktor yang dapat menggeser kurva penawaran. Yakni, ingat yang menggeser ada apa aja? Tadi, harga barang itu sendiri bergeser atau bergerak? Bergerak. Bergerak, benar ya? Pokoknya faktor selain harga itu menggeser. Hanya harga yang bergerak. Lanjut, ini menggeser kurva penawaran ke kanan. Berarti kalau ke kanan ya, dia kalau misal hubungannya positif, dia yang meningkat. Meningkat ke kanan, menurun ke kiri. Nah, kalau dia hubungannya negatif, berarti dia menurun ke kanan, meningkat ke kiri. Paham? Aduh, ini nanti bingung. Bentar, kakak. Meningkat itu ke kiri. Oke, bentar. Kalau kenaikan harga bahan baku, dia hubungannya positif atau negatif? Hubungannya positif atau Negatif. negatif? Negatif. Kalau negatif, kalau meningkat, ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Kiri. Jadi belum tepat ya. Bentar, kakak tulis dulu. Kalau negatif, dia meningkat itu ke kiri. Kalau menurun, dia itu ke kanan. Jadi yang menggeser itu yang ini ya. Ini yang menggeser ya. Menggeser. Nah, dia hubungannya negatif ya. Jadi saat dia meningkat, maka dia ke kiri ya. Lanjut. Teknologi produksi meningkat. Dia hubungannya positif atau negatif? Positif. 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 Saat meningkat itu ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Nah, coba kita lihat yang D sama E. Kenaikan pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen, dia mempengaruhi permintaan atau penawaran? Permintaan. Permintaan ya. Ini mempengaruhi permintaan. Kalau yang E, jumlah pedagang kurang, dia hubungannya jumlah pedagang itu positif atau negatif? Positif. Positif. Nah, saat berkurang berarti otomatis Negatif. ke kiri atau ke kanan? Kan hubungannya positif. Saat menurun Kiri. berarti ke kiri ya. Berarti jawabannya yang C. Paham semuanya? Paham nggak? Atau ada yang masih bingung? Paham nomor 8? Ada yang masih bingung nomor 8? Paham nggak? Halo? Halo? Paham kan semua? Insya Allah paham. Oke, lanjut ya. Kita ke nomor 9. Kelihatan di layar? Kelihatan. Oke, kita disuruh mencari harga keseimbangan. Ya.
diketahui fungsi permintaan, nih ya. Kenapa tahu fungsi permintaan? Ada tulisannya D, demand. Demand itu permintaan. 5P sama dengan 220 min Q. Kemudian fungsi penawarannya 3P sama dengan QS plus 20. Ya. Nah, jadi rumus harga keseimbangan itu ya, rumusnya adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Nah, terserah kalian mau P-nya yang ditinggalkan atau Q-nya yang ditinggalkan. Nah, karena di sini sudah ada satuannya nih, satu berarti tinggal dipindahkan saja. Karena kalau misal mencari P berarti harus dibagi 5 semua. Ini 220 bagi 5, QD bagi 5. Sama yang ini QS bagi 3 sama 20 bagi 3. Lumayan ribet ya. Nah, jadi mending Q-nya saja yang ditinggalkan. Ya. Q-nya pindah ruas ya, karena ini negatif, pindah ruas ke sini, berarti min 5P-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Min 5P plus 220. Kalau QS-nya ini sudah positif, berarti tinggal pindah ruas ke sebelah kiri. 3P min 20. Paham sampai sini? Paham. Paham. Nah, selanjutnya tinggal QD sama dengan QS ya. Berarti QD-nya min 5P plus 220 sama dengan 3P min 20. Nah, yang koefisiennya sama dikumpulkan di tempat yang sama. Ya. Ini kan ada P ya. Bisa pindah ke kiri, bisa juga pindah ke kanan. Nah, biar gampang, ini kan minus, jadi biar tambah. 3P plus 5P, nah ini 220, karena ini minus, jadi pindah ruas menjadi plus. Plus 20. Jadi, hasilnya 8P sama dengan 240. P sama dengan 240 dibagi 8. Hasilnya adalah 30. Paham sampai sini? Paham. Paham. Nah, apabila sudah ketemu P-nya berapa, tinggal kita masukkan ke fungsi Q atau ke fungsi QD ataupun ke fungsi QS. Nanti hasilnya akan sama. Coba ya. Min 5P plus 220. Min 5 dikali 30 ditambah 220. Sama dengan min 150 ditambah 220. Q-nya sama dengan 70. Nah, coba kita masukkan ke QS. QS sama dengan 3P min 20. 3 kali 30 dikurangi 20. 90 dikurangi 20, hasilnya adalah 70. Jadi Q-nya 70. Paham sampai sini? Paham, Kak. Paham. Jadi jawabannya yang mana? Yang ya. Yang Masya Allah, tabarakallah. Paham? Paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, ini ada 2, permintaan sama penawaran. Bila pendapatan konsumen mengalami peningkatan, pendapatan konsumen itu dia permintaan atau penawaran? Pendapatan konsumen. Permintaan. Permintaan. Hubungannya positif atau negatif? Positif. Positif. Ya. Iya, benar, hubungannya positif. Saat pendapatan meningkat, maka otomatis permintaan akan barang-barangnya juga meningkat. Benar. Nah, kalau positif, kalau meningkat itu ke kanan atau ke kiri? Kanan. Ke kanan, ya. Nah, ini bergeser ke kanan. Selanjutnya, biaya produksi suatu barang naik. Biaya produksi mempengaruhi permintaan atau penawaran? Penawaran. Penawaran. Dia hubungannya positif atau negatif? Negatif. Negatif ya. Jadi, saat harganya meningkat, ya, saat biaya produksinya meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan itu turun, ya. Nah, bisa kita simpulkan, P-nya apabila terjadi dua-duanya nih, pendapatan konsumen meningkat, kemudian biaya produksi meningkat, harganya gimana? Harganya meningkat atau menurun? Kalau dilihat dari kedua ini.
Menurun. Coba lihat. Meningkat. Meningkat. Meningkat ya. Harganya meningkat. Berarti kesimpulannya harga keseimbangannya meningkat. Nah, kita lihat ya. Q-nya. Di kedua ini apa yang terjadi? Q-nya meningkat atau menurun? Menurun. Menurun untuk biaya produksi. Kalau untuk pendapatan, Q-nya meningkat atau menurun? Meningkat. Meningkat. Berarti di sini bisa disimpulkan Q-nya bisa meningkat, bisa menurun, atau bahkan Q-nya bisa tetap. Berarti jawabannya yang mana? D. Yang D. Paham? Ya. Masya Allah, tabarakallah. Paham di sini? Insya Allah. Kamu kenapa ketawa? Apa-apa Kak, Masya Allah. Oke, kita lanjut ya. Paham nomor 10? Insya Allah. Kalau misal ada yang ingin ditanyakan, langsung bilang aja ya. Jangan hanya diam, nanti tambah bingung malah. Oke ya, lanjut nomor 11. Nah, ini kita udah mulai ke, nah ini, harga keseimbangan setelah pajak. Aduh ya Allah. Jadi pajak itu, pajak ataupun subsidi gitu ya, itu hanya mempengaruhi fungsi penawaran. Artinya fungsi permintaannya itu nanti tetap. Jadi kalau misal ada subsidi dari pemerintah, maka penawarannya yang berubah. Apabila ada pajak dari pemerintah, penawarannya juga yang berubah. Paham? Paham nggak? Ingat-ingat ya. Jadi kalau misal ada pajak ataupun ada subsidi, yang berubah hanya QS-nya saja atau PS-nya saja. Nah, rumus setelah pajak seperti ini. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Misal nih, P itu kan harga, S itu adalah supply. Gitu. Nah, ini, kalau ini PST adalah price supply setelah pajak. Tax itu kan, tax itu adalah pajak ya. Jadi disimbolkannya adalah T. Nah, contohnya itu seperti ini. Misal PS-nya 5 plus 3Q. Ya. Nah, setelah pajaknya menjadi 5 plus 3Q plus tax. Artinya langsung dikurangi pajak. Karena pajak itu nanti akan mengurangi sih. Langsung ditambahkan pajak. Karena pajak itu nanti akan meningkatkan harga. Paham? Di sini? Paham nggak? Enggak. Paham. Jadi rumusnya tinggal kayak gini aja. Jadi kenapa ini ditambah langsung tax? Karena pajak itu nanti akan meningkatkan harga barang. Gitu. Nah, berbeda dengan QS. Nah, QS ya, ini kalau misal diketahui kuantitasnya. 5 plus 3P. Ya. Kemudian ini 5 plus 3, nah P-nya dikurung dulu. P dikurangi tax. Gitu. Artinya apa? Karena nanti pada akhirnya pajak itu nanti akan mengurangi kuantitas. Paham? Paham. Paham. Nah, berbeda dengan subsidi. Kalau subsidi itu kan mengurangi harga. Jadi, ini dikurangi subsidi. Sementara kalau di kuantitas, subsidi itu nanti akan meningkatkan kuantitas atau jumlah barang yang ditawarkan. Jadi di sini dikeluarkan dulu, jadi dikeluarkan dulu P-nya, kemudian ditambah S. Paham di sini? Belum enggak. Kalau yang ini paham nggak yang ini? Yang ini paham nggak? Yang pajak ini? Yang pajak, yang kuantitas. Itu apa namanya? Yang ditambah T itu emang udah rumus dari sananya ya, Kak? Iya, ini juga rumus dari sananya semua. Cuma kalian kan bisa pakai logika ya. Kenapa ini ditambah tax? Karena pajak itu nanti akan meningkatkan harga. Tapi kalau kuantitas, dia itu akan mengurangi kuantitas kalau pajak. Cuma dia cara perhitungannya P-nya dikurung dulu atau dilepaskan dulu.
Jadi tidak langsung dikurangi teks. Paham? Paham. Ini juga berlaku ya untuk yang subsidi. Nah, kalau subsidi itu menambah. Karena apa? Karena subsidi itu nanti akan mengakibatkan jumlah barang itu bertambah. Nah, beda dengan harga. Kalau harga dia mengurangi harga karena akan lebih murah kalau ada subsidi. Paham di sini? Ini rumus dari sananya ya. Paham? Paham. Subsidi itu menambah karena apa? Subsidi ini tergantung. Kalau misal harga, kan dia itu mengurangi harga. Jadi harganya lebih murah. Tapi kalau kuantitas, dia itu menambah. Karena apa? Ya karena jumlah barang yang ditawarkan nanti akan semakin banyak apabila ada subsidi. Paham? Insya Allah. Nah, oke. Coba kita langsung ya. Di sini QS sama dengan P-2. P-2. Ya. Nah, berarti pakai rumus yang ini. P-nya dikeluarin dulu. Nah, berarti kan P ini berarti sama aja sama 1P ya? Iya nggak? Iya. Iya, Iya. berarti 1 kali P min teks, karena kan mengurangi kuantitas, dikurangi 2. Nah, ini dikalikan, nah ini, teksnya kan di sini udah diketahui ya, teksnya itu adalah 2 ya. Ketutupan. Teksnya itu 2. Jadi 1 kali P, ya, kemudian 1 dikali min 2. Teksnya ini 2. Nah, ini dikalikan kayak gini, kalikan 1 min P. 1 kali min 2. Min 2. Kemudian ini ada di belakangnya, dari sini, min 2 juga. Berarti, keseimbangan setelah pajak adalah P min 4. Paham? Paham. Paham. Nah, berarti ini ya, keseimbangannya ini, yang ini. Nah, keseimbangan harga itu masih sama rumusnya, QD sama dengan QS. QD-nya kan tadi tetap ya. 2 min 0,5P sama dengan P min 4. Sampai sini paham? Paham. Oke. Paham. Kemudian ini sama ruasnya dikelompokkan ya. P dengan P-nya, kemudian angka dengan angka. Ya. Berarti biar mudah ya. 0,5P ke sebelah kanan ya. P ditambah 0,5P. Kemudian yang sini pindah ruas ke kiri menjadi plus. 2 ditambah 4 jadi 6. Kemudian sama dengan P plus 0,5P sama dengan 1,5P. P sama dengan 6 dibagi 1,5. P sama dengan 4. Paham sampai sini? Paham. Paham. P sama dengan 4. Nah, saat P sama dengan 4, maka QS-nya berapa? Ingat ya, dimasukkannya itu bukan pada QS yang awal ini. Bukan. Tapi keseimbangan setelah pajak. Jadi, P min 4 sama dengan 4 min 4 sama dengan 0. Bisa juga kita masukkan ya ke dalam QD-nya. Nanti hasilnya sama. 2 min 0,5 P-nya berapa? 2 min 0,5 kali 4. 4 kali 0,5 berapa? 4 kali 0,5 berapa? 2. 2. Hasilnya adalah 0. Paham? Jadi, Q-nya 0, P-nya 4. Nah, kalau di seperti ini adalah P dulu, baru Q. Jadi, hasilnya P4, Q-nya 0. Jawabannya yang C. Paham? Paham. Oke. Yang lain paham? Paham. Lanjut ya, nomor 12. Nah, ini. Yang ditanya itu adalah pajak yang diterima pemerintah. Ini rumusnya ya. Udah kakak tulisin ya.
pajak yang diterima konsumen. Jadi PE aksen artinya adalah keseimbangan setelah pajak atau setelah subsidi dikurangi keseimbangan sebelum. Ya, kalau ada aksennya berarti yang setelah ya. TO atau yang diterima pemerintah. Pajak dikali kuantitas setelah pajak. Gitu. QE itu adalah quantity equilibrium. Equilibrium itu keseimbangan ya. Kalau produsen TO min TK. TO-nya ini dikurangi TK. Nah, di sini ya diketahui fungsi apa ini? Fungsi ini QD berarti permintaan ya, sama dengan ya. Bentar gini. Fungsi permintaan adalah P sama dengan 100 min 2. Ya. Dan fungsi penawaran adalah 2Q min 60. Ya. Berarti ini kan yang berubah itu hanya PS-nya ya. Berarti ini PS-nya ya. Ini berarti PS-nya ya, ini PS-nya. PS-nya itu sama dengan 2Q min 60. Nah, 10-nya dari mana? 10-nya adalah teksnya. Ini teksnya. Kan kalau nih, kembali lagi ke sini ya. Kembali lagi ke rumus ini. Jadi langsung ditambah teks. Paham? Paham nggak yang ini? Kenapa bisa 2Q min 60 plus 10? Jadi 2Q QS min 60 ditambah teks atau pajak. Paham? Jadinya keseimbangan setelah pajak itu adalah 2Q min 50. Paham di sini? Paham nggak? Halo? Paham? Belum Kak, belum Insya tunggu Allah. dulu. Bentar Kak, bentar. Ya udah deh, Kakak hapus dulu deh. Kan kalau misal pajak ataupun subsidi ya, itu kan berpengaruh kepada PS ya. Ya nggak? PD-nya itu nggak berpengaruh. Paham? Iya. Nah, ini tuh kakak cuma langsung aja, bentar ya, kakak hapus deh. Ini padahal cuma terlewat satu step. Bentar, agak lama hapusnya. Jadi PS-nya berapa PS-nya? PS sebelum pajak. 2QS min 60. Nah, 2QS min 60. Kemudian pajaknya berapa? 10. 10, makanya tadi 2QS min 60 plus 10. Kayak gitu. Bentar. Pakai rumus yang ini ya, nih pakai rumus yang ini ya. Jadi langsung ditambah T-nya. Jadi PS setelah pajak, ini kan di sini ya, pajaknya itu 10. Ini adalah T-nya. 2Q min 60 plus teks ya. Plus T. Berarti 2Q min 60. Teksnya berapa tadi? 10. 10. Berarti otomatis keseimbangan setelah pajaknya adalah 2Q min 60. Min 60. Min 60 ditambah 10. Berapa hasilnya? Min 50. Min 50. Jadi jawabannya makanya ini. Bentar. Makanya jadinya PS setelah pajak atau harga setelah pajak itu adalah 2Q min 50. Tinggal kita masukkan ya ke PD sama dengan PS. PD-nya berapa? PD-nya tetap ya 10 min 2Q sama dengan 2Q min 50. Tinggal kita pindah-pindah ruaskan Q dengan Q, kemudian angka dengan angka ya. 2Q ini minus, pindah ruas menjadi plus. Kemudian ini minus, min 50, pindah ruas menjadi plus. Artinya 150 sama dengan 4Q. Ya, kemudian Q sama dengan 150 bagi 4. Q
keseimbangan setelah pajak itu adalah 37,5. Sampai sini paham? Paham. 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 Nah, rumus yang ditanya adalah pemerintah. Pajak dikali keseimbangan setelah pajak. Pajaknya berapa? Pajaknya berapa? 10. 10 dikali 37,5. Berarti hasilnya berapa? 375. 375. Nomor 12. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah ya kalau paham ya. Lanjut ya, kita ke nomor 13. Kelompok pembeli yang memiliki kemampuan yang sama dengan harga pasar. Oke, jadi pengelompokan itu ada pembeli dan ada penjual. Kira-kira nih, kakak mau nanya, pembeli yang hebat itu yang bisa membeli dengan harga mahal atau dengan harga murah? Harga murah. Pembeli yang hebat. Pembeli yang hebat. Harga murah. Murah, yakin. Jadi kalau Mahal. misal ya, pembeli, misal ada yang bisa beli harga murah, kemudian ada yang bisa beli harga mahal. Berarti kalau misal harga mahal ditawarkan kepada orang yang bisa beli harga murah, kira-kira bisa nggak? Enggak. Enggak. Artinya lebih hebat yang bisa. Berarti lebih hebat orang yang bisa beli harga mahal atau orang yang beli harga murah? Mahal. Mahal. Artinya kalau misal orang beli harga mahal, ya, dia itu bisa menjangkau yang harga murah. Tapi ya berbeda dengan orang yang harga murah. Maksudnya pembeli yang membeli harga murah, dia tidak bisa membeli barang-barang yang berharga mahal. Makanya kalau pembeli yang super marginal itu adalah yang bisa membeli barang itu di atas harga pasar. Misal harga biasanya itu 10.000. Nah, pembeli super marginal ini bisa membeli dengan harga 20.000 gitu. Kalau marginal itu sama dengan harga pasar, kalau submarginal itu kurang dari harga pasar. Paham? Paham. Paham. Nah, kalau penjual gimana? Penjual yang keren itu yang bisa menjual dengan harga murah atau yang menjual dengan harga mahal? Murah. Yang murah. Kebalikannya ya. Paham? Nah, kalau penjual super marginal itu adalah penjual yang bisa menjual kurang dari harga pasar. Paham? Kalau marginal sama dengan harga pasar, kalau submarginal lebih dari harga pasar, jadi terlalu mahal barang yang dijualnya. Paham? Paham. Berarti jawabannya yang mana? A. B. Yang sama ya? B. Oh iya, B. Yang sama, pembeli marginal. Paham? Paham. Oke. Lanjut ya, nomor 14. Apa sebutan harga dasar atau harga minimum suatu komoditas yang ditetapkan oleh pemerintah? Jadi, ya, ada namanya kebijakan harga pasar gitu yang ditentukan oleh pemerintah. Ada kebijakan harga minimum yang biasa disebut dengan floor price ya. Kira-kira kalau misal harga minimum itu melindungi siapa? Melindungi produsen atau melindungi konsumen? Produsen. Melindungi produsen. Benar ya? Melindungi produsen. Kalau harga maksimum? Konsumen. Melindungi konsumen ya. Harga maksimum itu nama lainnya adalah selling price. Harga tertinggi ya, selling price. Ini adalah melindungi konsumen. Melindungi konsumen. Kalau harga minimum kira-kira karena barangnya itu terlalu mahal atau barangnya terlalu murah? Mahal. Coba kira-kira. Harga minimum itu kira-kira barang karena harganya terlalu mahal atau harganya terlalu murah? Murah. Murah ya? Murah.
terlalu murah ya. Misal nih harga gabah itu 5.000. Waduh, nggak bisa nih terus-terusan kayak gini. Nanti produsennya bisa rugi. Makanya harganya ditingkatkan. Misal harga minimumnya 10.000. Jadi di atas harga pasar atau di bawah harga pasar? Atas harga pasar. Di atas harga pasar. Paham? Harga minimum itu karena terlalu murah. Selanjutnya kalau harga maksimum itu karena terlalu mahal atau terlalu murah? Mahal. Terlalu mahal ya, makanya dia di bawah harga pasar. Paham? Paham. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang ini sebutannya doang sih ya. Jawabannya yang mana? Yang harga minimum. B. Yang C ya. Floor price, harga dasar, harga minimum. Kalau minimum wage itu upah ya. Upah minimum nanti jadinya. Kalau yang B. Paham nomor 14? Paham. Paham, Kak. Kita lanjut ya. Bila koefisien elastisitas harga permintaan, ingat ya, hukum permintaan gimana? Saat harganya meningkat, jumlah barang yang diminta itu naik atau turun? Turun. I-nya turun ya, berarti dia berslop negatif ya. Hubungannya adalah negatif. Nah, saat elastis harga permintaan sama dengan 2, maka kenaikan harga 1% akan menyebabkan kuantitas yang diminta berapa dari 200 unit menjadi. Nah, kita harus paham dulu ya, rumus elastisitas. Rumus elastisitas itu ada 3. Ya. Ada E itu elastisitas ya, nanti tergantung elastisitas demand atau elastisitas supply. Nih. E sama dengan presentase delta Q per presentase delta P. Delta itu artinya selisih ya. Sampai sini paham rumus yang ini? Paham nggak? Paham. Yang kedua, ada rumus yang kedua nih. Ada delta Q per delta P. Ini delta ya, aduh takutnya. Delta P kali P1 per Q1. Jadi, ini itu apabila diketahui Q1 berapa, Q2 berapa, P1 berapa, P2 berapa. Apabila diketahui semua komponen, ini pakai yang ini. Yang ketiga adalah Q aksen ya, kali P1 per Q1. Q aksen itu adalah turunan dari Q. Nah, ini apabila diketahui oleh ada fungsi Q-nya. Misal berapa? Misal 5P plus 10. Nah, maka menggunakan turunan atau menggunakan Q aksen kali P1 per Q1. Jadi tergantung soalnya. Paham sampai sini? Paham nggak? Wah. Insya Allah. Nah, kalau soal nomor 15 ini menggunakan rumus yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Rumus yang keberapa? Pertama. Yang pertama. Kan ada presentase. Nih. Oh iya. Kalau ada presentase berarti menggunakan rumus yang pertama. Ya. Menggunakan rumus yang pertama ya. Nah, rumus yang pertama ini diketahui elastisitasnya. Ya. Diketahui elastisitasnya. E sama dengan presentase delta Q per presentase delta P. Yang diketahui adalah presentase delta Q atau delta P. Harga berarti apa? P. P. Berarti di sini nih ya. E-nya 2, presentase delta P-nya 1%. Nah, 1%. Berarti 2 sama dengan delta Q, presentase delta Q per 1%. Berarti otomatis presentase delta Q sama dengan, ini berarti dikali ya. 2 dikali 1, berarti sama dengan 2%. Nah, ini ditanya dari 200 unit. Berarti kita kalikan 200. 2 per 100 dikali 200. Hasilnya berapa? 4. Hasilnya 4. Nah,
Ini ya, berarti ini, nah, ini kan udah ketemu nih, hasilnya 4. Nah, kira-kira meningkat atau menurun? Nah, kita kembalikan lagi ke hukum permintaan. Hukum permintaan itu saat harganya meningkat, maka jumlah barang yang diminta itu turun. Berarti otomatis ini kuantitasnya meningkat atau menurun? Turun. Turun. Turunnya menjadi berapa? Dari 200, berarti dikurangi 4. Berapa? 196. Paham? Paham. Kalau misal penawaran, dia hubungannya positif ya. Saat P-nya meningkat, maka Q-nya meningkat. Gitu. Jadi dikembalikan ya. Makanya kalau misal di elastisitas, ya, di elastisitas, itu berlaku hukum mutlak ya. Jadi minus elastisitas. Jadi berlaku hukum mutlak ya. Misal min 2. Nah, jadi ini dimutlakan kalau di elastisitas. Minus di sini itu hanya menunjukkan dia itu elastisitas permintaan. Gitu. Paham? Kak, Tadi itu lihat di mana turun, itu 2%, 1% naik. Kan ini harganya, kan kita disuruh mencari presentasi delta Q-nya kan? Ya. Presentasi delta Q-nya kan 2%. 2 kali 200. Hasilnya 4. Nah, ini harganya meningkat atau meningkat atau menurun? Meningkat. Meningkat. Hukum permintaan saat harga meningkat, maka jumlah barang yang diminta itu turun atau naik? Naik. Turun. Turun ya. Naik. Coba nih kamu lagi jalan-jalan, biasanya misal beli Indomie harganya 2.500. Punya uang 10.000. Ya. Bisa dapat 4 tuh. Nah, tiba-tiba sekarang harga Indominya jadi 5.000 satunya. Kira-kira permintaan kamu akan Indomie dengan uang 10.000 meningkat atau turun? Turun. Turun. Nah, jadi kalau hukum permintaan itu dia hubungannya negatif. Makanya kalau misal satunya naik, berarti satunya turun. Nah, tapi kalau misal di elastisitas nih, misal min 2. Min 2 kan berarti kalau elastisitas lebih dari 1 itu kan berarti elastis. Nah, kalau min 2 ini, dia itu minnya di sini, itu dia sifatnya mutlak ya. Maksudnya, hanya menunjukkan kalau dia itu adalah elastisitas permintaan. Bukan menunjukkan kalau min 2 ini kurang dari 1. Paham? Dia itu tetap lebih dari 1. Paham? Paham nggak? In 2 yang mana, Kak? Ini nih yang bawah ini loh, kelihatan nggak? Ini loh. Ini udah beda dari soalnya kan udah ketemu nih. Jadi kakak menghubungkan yang ini nih, dia hubungannya kan negatif. Jadi negatif di sini itu hanya menunjukkan kalau ini adalah elastisitas permintaan. Bukan menunjukkan kalau min 2 itu kurang dari 1, bukan. Tetap min 2 ini lebih dari 1. Paham? Paham nggak? Insya Allah. Oke ya, kita lanjut ya. 4 soal lagi. Coba nomor 16. Faktor-faktor berikut ini merupakan faktor yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan suatu barang. Ini ya faktor-faktornya ya. Yang pertama adalah tingkat substitusi. Tingkat substitusi tahu? Substitusi tadi pemakaiannya saling menggantikan atau saling melengkapi? Menggantikan. Oke, menggantikan. Jadi kalian tahu elastis nggak? Elastis itu kelenturan ya, atau kepekaan terhadap sesuatu. Bisa terhadap harga, bisa terhadap barang lain, dan bisa terhadap pendapatan. Gitu. Nah ini ya, tingkat substitusi atau yang menggantikan. Jadi semakin banyak barang substitusinya, berarti dia semakin elastis. Ya. Contohnya apa? Contohnya misal barang-barang mewah ya, kayak mobil.
gitu ya, kayak mobil, motor gitu ya, atau barang-barang produksi. Sementara kalau misal sedikit, substitusinya atau yang menggantikan itu adalah dia inelastis. Contohnya adalah barang-barang pertanian. Kayak misalnya cabai, kayak misalnya kebutuhan pokok beras gitu. Kebutuhan pokok. Paham? Paham, Kak. Kemudian jumlah pemakainya. Semakin banyak jumlah pemakainya, kita lihat aja. Yang pakai kebutuhan pokok sama pakai mobil banyakan mana? Kebutuhan pokok. Makanya semakin banyak, semakin inelastis. Semakin sedikit, semakin elastis. Paham? Paham nggak? Selanjutnya yang ketiga adalah efek kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Nah, efek kenaikannya itu mempengaruhi atau tidak terhadap pendapatan. Kira-kira kalau misal efeknya banyak, itu berarti dia barangnya barang elastis. Kalau misal harga barang-barang mewah itu kan harganya mahal ya, walaupun meningkatnya misal cuma 10%. Makanya dia masuknya ke elastis. Berbeda dengan kebutuhan pokok, ya. Dia persentase kenaikan harganya itu terhadap pendapatan itu sedikit. Misal, beras tadinya harganya 10.000, meningkat nih 10%, jadi 11.000. Mempengaruhi pendapatan nggak? Atau mempengaruhinya banyak atau sedikit? Sedikit. Sedikit ya, makanya dia inelastis. Nah, di sini kecuali yang bukan, berarti yang mana? Yang mana jawabannya? Yang mana? Terdapat barang substitusi, iya nggak? Iya. Jumlah pemakai, iya nggak? Iya. Harga barang itu sendiri, iya nggak? Enggak. Enggak tahu. Coba, pokok tidaknya barang tersebut terhadap kebutuhan konsumen? Iya. Iya. Ya. Proporsi kenaikan harga barang terhadap pendapatan konsumen, iya nggak? Iya. Iya. Jadi, yang belum tepat adalah yang C. Paham? Insya Allah. Lanjut ya, nomor 17. Fungsi penawaran pasar tepung terigu adalah 10 plus 0,5 Ki. Nah, harganya ini per kilo tepung terigu dalam ribuan Ki adalah jumlahnya ya. Nah, apa per kilo tepung terigu sebesar harga penawaran pada tingkat harga tersebut adalah, nah ini kan yang diketahui fungsi ya. Kalau fungsi, masih ingat nggak tadi pakai rumus yang mana? Rumus yang ke-1, kedua, atau ketiga? Kalau diketahui fungsi. 3. Nih. Masih ingat rumusnya? Nih, rumus ke-1, kedua, atau ketiga? Kalau diketahui fungsi. Rumus keberapa? 3 bukan, Kak? Yang ketiga, benar ya. Tapi harus fungsi Ki ya. Di sini kan dia fungsinya fungsi P. Berarti harus kita ganti fungsinya menjadi fungsi Ki. Gimana gantinya? Ini ya. Ini warna apa ini? Warna biru. Ini ya. Ini kan gini ya. Kita ganti fungsinya dulu. Berarti kita tinggalkan Ki-nya ya. Berarti P min 10 pindah ke sini sama dengan 0,5 Ki. Sampai sini paham? Paham. Paham ya. Selanjutnya Ki-nya ditinggalkan sendirian. Artinya P per 0,5 dikurangi 10 per 0,5. Paham di sini? Paham. Jadinya 2P min 20. Jadi Ki-nya adalah Ki sama dengan 2P min 20. Nah, Ki aksen. Ini pakai turunan lagi ya. Pakai turunan lagi. Nah, turunannya yang kakak pernah jelasin. A kali B pangkat N itu sama dengan N kali A B pangkat N min 1.
Kalau yang tidak ada B-nya berarti otomatis dia hilang dari peradaban. Ya. Kalau yang pangkatnya 1, ya, ini kan pangkatnya 1 ya. 2 P pangkat 1 otomatis ya. Dia koefisiennya langsung hilang menjadi 2. Paham? Semua yang pangkat Belum, 1. Kak. Semua yang pangkat 1 itu berarti langsung hilang koefisiennya. Misal nih, 10P pangkat 1. Berarti kan ini A-nya sama dengan 10, B-nya sama dengan P, N-nya sama dengan 1. Ya. Nah, tinggal kita masukkan ke yang ini. N-nya berapa N-nya? 1, 1. A-nya berapa? 10, 10. B-nya? P, P. N-nya? 1, 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1, P pangkat 0. P pangkat 0 hilang ya. Berarti Iya. 1 kali 10. Berarti 10. 10 ya. Berarti kalau 2P menjadi 2. 2. Paham? Kak, itu 2P min 20 sama dengan Q itu dari mana? Itu P per 0,5 min 10 per 0,5 dikali silang apa gimana itu, Kak? Enggak dikali silang. Ini kan 0,5 Q ya. Ya enggak? Ini kan kali. Otomatis kalau pindah ruas menjadi dibagi. Paham? Paham. Berarti P dibagi 0,5 sama min 10 dibagi 0,5. Paham? Paham. Jadinya kan 1 bagi 0,5 berarti kan 2. 2P. 10 dibagi 0,5. 100 bagi 5 min 20. Jadi Q-nya sama dengan 2P min 20. Paham? Paham nggak? Paham? Atau bingungnya di mana? Enggak, udah. Udah paham? Paham. Nah, cara nuruninnya ini yang tadi kakak jelasin. Semua yang pangkatnya 1 itu dihilangkan koefisiennya. Dari mana? Dari sini ya. Rumusnya ke sini. Paham? Paham. Nah, P1-nya ini 15 ya. Nah, ini kan rumusnya P1 per Q1. Berarti kita harus cari Q-nya juga. Berarti kita masukkan P-nya 15 sama dengan 10 plus 0,5 Q. Pindah ruas kayak tadi ya. 15 dikurangi 10 sama dengan 0,5 Q. 5 sama dengan 0,5 Q. Kemudian Q sama dengan 5 dibagi 0,5. Q1 sama dengan 10. Sampai sini paham? Paham nggak? Kak, Iya. itu yang apa namanya? Yang tadi itu 2P min 20, itu min 20-nya dihilangin karena itu ya, P-nya apa, sangat 1. nol kan? Iya, karena tidak ada koefisien. Jadi kalau 100 diturunnya itu menjadi 0 karena dia tidak ada koefisiennya. Oke. Gitu. Kalau yang ada 1 koefisiennya atau koefisiennya pangkat 1 berarti ditinggalkan satuannya. Karena semua yang berpangkat 1 itu kalau dikurangi pangkat 1 menjadi pangkat 0, jadi hilang. Paham? Paham nggak? Paham? Atau masih Paham. bingung? Kalau yang Q sama dengan 10 bisa? Insyaallah. Insyaallah. Nah, tinggal kita masukin ya. Elastisitas supply sama dengan Q aksen. Q aksennya sama dengan 2 kali P1. P1-nya adalah 15. Nah, ini. Kemudian Q1. Q1-nya adalah 10. Nah, kemudian
Tinggal kita coret-coret aja. 3 dibagi 2. Ya. Berarti atau 30 bagi 10. Hasilnya adalah 3. Paham nomor 17? Paham. Lanjut ya. Oke. Yang lain ada yang masih bingung nomor 17? Masih bingung nggak? Kalau diem-diem gini bahaya nih. Biasanya belum paham. Paham nggak nomor 17? Paham nggak? Masih belum paham yang A min B pangkat N itu, Kak. Yang ini, yang turunan. Iya, yang itu. Oke. Turunan, jadi itu rumusnya adalah A kali B pangkat N. Ya, kalau diturunkan itu menjadi N kali A, B pangkat N min 1. Sampai sini paham? Paham nggak? Paham? Ini rumus ininya paham rumusnya? Paham nggak rumusnya? Halo? Rumusnya paham? Paham Kak, Gimana, insya Allah. Yang Amin B gimana, Kak? A kali B pangkat N. Nah, rumusnya itu kalau misal mau diturunkan menjadi N kali A, B pangkat N min 1. Kita pahamin dulu rumus awalnya. Paham sampai sini? Paham. Paham. Nah, misal nih, 10P. 10P itu kan berarti 10P pangkat min 1 ya? Pangkat 1 ya? 10P. Berarti 10 pangkat 1. 10P pangkat 1. Dan di sini tinggal kita lihat aja. A-nya itu sama dengan 10. B-nya berapa B-nya? B-nya apa? P. B-nya itu P. N-nya pangkat berapa N-nya? Pangkat 1. Pangkat 1. Berarti tinggal N. N-nya berapa N-nya? 1. 1. A-nya berapa? 10. 10. P-nya, B-nya berapa? P. P. N-nya berapa? N-nya 1. 1. Dikurang 1. Semua yang dikurang 1, P pangkat 0 kan? P pangkat 0 berarti berapa? 0. 0. Hilang ya. Jadi kalau P pangkat 0 berarti P-nya hilang. 1 kali 10 berapa? 10. 10. Misal nih contoh nih, Kak kasih contoh lagi. 2x pangkat 3. A-nya berapa A-nya? A-nya 2. A-nya 2. B-nya? B-nya X. N-nya? N-nya pangkat 3. 3 ya, berarti ya. Nah, 3. selanjutnya diubah ke sini. Diubah ke sini. N-nya berapa? 2. N-nya? N-nya 3. 3. 3. A-nya? A-nya 2. A-nya 2. B-nya? B-nya X. X. N-nya lagi? 3. 3. Kemudian min 1. Berarti jadi berapa? 3 kali 2 berapa? 6. 6. X pangkat 3 kurang 1. 6 pangkat 2. 6X pangkat X pangkat 2. Paham? Oh, paham. Oke. Kak. Sip ya. Ya. Nah, kalau yang N-nya itu lebih dari 1, berarti ntar misalkan dia masuk ke soal, ke Q, yang min 20-nya itu diapain? Nih, kan kalau misal min 20, ya. Min 20 berarti A-nya berapa? Ya, Min 20. A-nya min 20. B-nya? Nggak ada. B-nya 0. 0 ya. N-nya? 1. N-nya itu kan tergantung B-nya ya. Kalau B-nya aja nggak ada, N-nya berarti? 0.
0. Berarti semua yang dikalikan 0 berapa? 0. 0. Berarti kalau misal kayak satuan, kalau diturunin itu hilang. Menjadi 0. Paham? Paham. Oke. Lanjut ya, nomor 18 nih. Jadi ada namanya elastisitas silang. Kalau elastisitas silang itu ada dua barang. Ada barang substitusi sama ada barang komplementer. Kalau substitusi, dia saat harga barang, beras misal ya, harga beras meningkat, maka permintaan akan roti itu meningkat atau menurun? Saat harga beras meningkat, maka permintaan akan kentang atau akan roti itu meningkat atau menurun? Meningkat. 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 Artinya orangnya itu beralih ya. Jadi makanya dia hubungannya positif. Nah, sekarang kita lihat, kalau komplementer dia hubungannya melengkapi. Saat harga kopi meningkat, kira-kira permintaan akan gula itu meningkat atau menurun? Menurun. Menurun. Negatif. Berarti jawaban yang paling tepat yang mana? A. Coba. B. Elastisitas silang masing-masing B. bertahan. B. Jika terjadi kenaikan harga pada E. suatu barang, kuantitas permintaan barang substitusinya akan E. turun. Kuantitas permintaan pada suatu barang akan naik jika terjadi kenaikan pada harga barang substitusinya. Elastisitas masing-masing terhadap harga sendiri bertanda positif. Jadi lebih tepatnya adalah yang E ya. Paham? Kalau substitusi kan dia hubungannya dengan barang lain ya. Bukan barangnya sendiri. Lanjut ya, kita tinggal 2 lagi semoga. Nah ini ya, jadi Pak Ucok menjual barang X rata-rata 40 unit per hari. Namun Pak Ucok kecewa karena jumlah penjualannya menurun sebesar 20% per hari pada saat pendapatan masyarakat meningkat. Kakak udah pernah bilang belum? Saat pendapatan meningkat, kan ada barang normal ya. Ada namanya barang normal. Barang normal itu adalah saat pendapatan meningkat, jumlah barang yang diminta itu juga akan meningkat. Ya, ini adalah barang normal. Ada barang namanya barang inferior. Nah, barang inferior itu adalah saat pendapatan meningkat, jumlah barang yang diminta itu turun. Contoh dari barang inferior itu apa? Barang bekas. Jadi barang bekas itu saat pendapatan meningkat, maka permintaan barang bekas itu akan menurun. Paham? Paham nggak? Nomor 19. Paham. Insya Allah. Jadi misal nih pendapatannya Danis yang tadinya misal 5 juta, sekarang pendapatannya misal jadi 20 juta. Kira-kira Danis itu mau mencicil atau mau membeli mobil bekas atau mau membeli mobil baru? Kira-kira Baru. baru. Artinya permintaan akan barang bekasnya itu berkurang. Gitu. Paham? Barang prestis itu buat kebanggaan ya. Contohnya kayak misal lukisan, contohnya kayak misal berlian. Ini barang prestis. Contohnya tuh lukisan. Lanjut ya, terakhir ya, nomor 20. Ini hubungan antara total penerimaan atau TR terhadap elastisitas. Ya. Jadi elastisitas itu kan lebih dari 1. Ya. Kemudian kalau uniter sama dengan 1, inelastis itu kurang dari 1. Apa yang terjadi pada saat barang elastis itu harganya ditingkatkan? Saat harganya ditingkatkan itu TR-nya menurun atau penerimaannya menurun. Kenapa, Kak? Nah, contoh nih. Contoh tiket liburan. Tiket liburan kalau harganya ditingkatkan, kira-kira banyak nggak orang yang membeli? Atau justru berkurang? Berkurang ya, makanya TR-nya bisa menurun. Tapi berbeda saat tiket liburan itu banyak diskonnya, ya. Maka akan lebih banyak lagi orang yang membeli dan penerimaannya bisa meningkat. Paham? Paham. Contoh dari barang elastis itu barang-barang mewah, ya, barang mewah, lebih ke barang-barang mewah. Elastis. Kalau uniter ini sama dengan 1, ya. Jadi harganya mau ditingkatkan, harganya mau diturunkan, itu TR-nya tetap.
Paham? Dan contohnya pada kehidupan sehari-hari, pada kehidupan nyata ini belum ada uniter. Karena uniter ini di elastis ini seperti hanya pembanding untuk membedakan antara elastis dan inelastis. Gitu. Kalau inelastis, dia kurang dari 1. Jadi contohnya adalah kebutuhan pokok. Saat harganya ditingkatkan, misal harga beras nih, harganya ditingkatkan, maka TR-nya bisa meningkat. Nah, berbeda saat harganya diturunkan, maka otomatis penerimaannya juga ikut turun. Paham? Contohnya kebutuhan pokok. Paham nggak? Kalau paham nomor 20 yang mana coba? Mobil itu permintaannya elastis atau inelastis? Elastis ya. Berarti dengan menurunkan atau menaikkan? Supaya Menurunkan. jawabannya berarti yang mana? B. Yang B. Yang B. Insya Allah tabarakallah. Paham semuanya? Insya Allah. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum kakak tutup pembelajaran kali ini? Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada. Oke, mungkin itu ya yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari mudah dipahami dan bisa menjadi bekal untuk pengerjaan kalian di SBMPTN atau bahkan semoga keterima SNMPTN-nya ya. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran membaca hamdalah dan istighfar 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Iya. Iya. Nanti kakak kirim pembahasannya di grup ya. Assalamualaikum.